Kisah The Missing Soldier Children adalah salah satu kasus orang hilang paling populer di Amerika Serikat. Cerita ini dimulai pada akhir tahun 1945 di mana sebuah rumah yang didiami oleh keluarga Soldier yang terletak di Fayetteville, Virginia Barat telah dilalap api. Setelah api padam, 5 anak George Soldier yang disebut-sebut terjebak di dalam kepungan api tidak ditemukan baik dalam bentuk jenazah maupun tulang belulang. Apakah tubuh mereka benar-benar dililit api hingga hancur menjadi debu? Ataukah api itu hanya konspirasi penculikan terencana? Berikut simak kisahnya sampai habis. Flashback ke malam kejadian, yaitu saat perayaan Natal tahun 1945, di mana sepasang suami istri bernama George dan Jenny beserta ke-9 anaknya yang sedang tidur di dalam kamar masing-masing terbangun sekitar pada pukul 1 dini hari karena bau asap api. Sebelumnya, Jenny menjawab panggilan telepon dari seseorang yang tidak dikenal. Bahkan Jenny juga mendengar suara sesuatu yang mengenai atap rumahnya diikuti dengan suara sesuatu yang menggelindingi. Apa yang selanjutnya terjadi adalah amukan api yang melanda di rumah keluarga Soldier. Beruntung George, Jenny, dan keempat anaknya John, George Jr., Marion, dan Sylvia berhasil kabur dari rumah untuk menyelamatkan diri. Namun kelima anak George lainnya, yaitu Maurice, Martha, Louis, Jenny, dan Betty, dikabarkan terjebak di lantai atas rumah tersebut. George tidak hanya duduk santai melihat keadaan api yang sudah berkobar, maka satu-satu cara yang terpikirkan oleh George untuk menyelamatkan anak-anaknya adalah masuk ke loteng. Mulai dari cara menggunakan tangga hingga truk, semua menemui jalan buntu. Kebuntuan itu bukan membuat kegagalan atau kesalahan George. Di sisi lain, kebuntuan kemungkinan besar terjadi karena faktor kebetulan atau kesengajaan. Pertama, tangganya hilang. Dalam situasi kritis seperti itu, tangga yang dicari tidak ditemukan sama sekali. Kedua, truk. Ide awal George, dia akan naik ke loteng dengan menaiki truk. Sayangnya, ide tersebut berhenti setelah kedua truknya gagal menyala. Ini agak aneh, mengingat truk itu bekerja dengan baik di hari-hari sebelumnya. Upaya Marion untuk menghubungi pemadam kebakaran Fayetteville melalui telepon rumah tangganya gagal menghubungi operator akibat putusnya. Pemadam kebakaran yang dipimpin oleh Frederick Jensen Moise tiba di lokasi pada pukul 8 malam keesokan harinya. Keterlambatan pemadam kebakaran dikatakan disebabkan oleh masalah kegagalan komunikasi. Setelah 2 jam memeriksa lokasi kebakaran, tidak ada mayat atau tulang yang ditemukan. Menurut Moise, hal tersebut terjadi akibat yang terlalu panas sehingga menyebabkan tulang anak-anak George hancur menjadi debu. Meski tidak ditemukan bukti yang mendukung pernyataan tersebut, namun pernyataan tersebut sulit diterima oleh George dan Jenny. Keduanya percaya bahwa Maurice, Martha, Louis, Jenny, dan Betty masih hidup, kemungkinan besar telah diculik oleh mafia. Hal lain yang perlu diketahui adalah fakta bahwa George berasal dari Italia. Ini merupakan yang begitu terkenal dengan volume suaranya dalam menentang kediktatoran Benito Mussolini. Jadi, kehidupan George dikelilingi oleh musuh yang menyimpan dendam padanya. Melalui laporan yang bisa dipastikan keasliannya, pihak pemadam kebakaran dikabarkan menemukan beberapa potongan tulang dan organ tubuh manusia. Namun mereka memilih untuk tidak memberitahu George dan istrinya tentang penemuan tersebut, karena keduanya menolak untuk menerima pernyataan tersebut. Akta kelahiran dan kematian anak-anak George dikeluarkan pada tanggal 30 Desember 1945. Bahkan George juga menjadi lokasi kebakaran sebagai tugu peringatan untuk mengenang anak-anak yang hilang, tepatnya di rumah George itu sendiri. Hasil investigasi yang dilakukan oleh pihak berwenang
juga telah diperdebatkan berkali-kali oleh George. Salah satunya adalah kebakaran terjadi karena masalah kabel. George mengklaim kesimpulan itu tidak akurat karena lampu pohon Natal yang dipasang pada malam kejadian itu tidak padam sebelum kebakaran. George juga menemukan bahwa keputusan juri untuk menempatkan penyebab kebakaran pada faktor masalah kabel sebenarnya sangat dipengaruhi oleh agen asuransi yang pernah mengancam George di beberapa waktu lalu. 2 bulan sebelum kejadian, seorang agen asuransi datang ke rumah George untuk menawarkan polis asuransi. Namun, tawarannya ditolak oleh George, membuat agen asuransi memperingatkan tanda-tanda rumah George akan dilalap api. Indikasi lain sebelum kejadian, ada laporan yang menyatakan bahwa seseorang yang dikatakan berpura-pura mencari pekerjaan telah melakukan survei di belakang rumah George. Orang tersebut kemudian memberitahu bahwa kotak sekering utama rumah George akan menjadi penyebab utama kebakaran. Hal yang mencurigakan George menyadari bahwa gerak-gerik anaknya saat mereka dalam perjalanan pulang dari sekolah telah diamati oleh seseorang yang duduk menunggu di dalam mobil. Selanjutnya beberapa saksi maju untuk bersaksi bahwa mereka telah melihat kelima anak George sebelum dan sesudah kejadian. Di antaranya adalah kesaksian seorang wanita yang mengaku pernah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana anak-anak George menyeberang jalan. Saksi lain mengatakan bahwa dia pernah menyiapkan sarapan untuk anak-anak George di tempat peristirahatan. Pada saat yang sama, wanita tersebut memperhatikan keberadaan sebuah mobil dengan nomor registrasi Florida yang terletak di tempat parkir. Ada juga saksi yang melaporkan melihat Maurice, Martha, Lois, Jenny, dan Betty ditemani oleh 2 putra, 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan digambarkan mirip orang-orang Itali. Kebenaran demi kebenaran terungkap berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh detektif swasta George menemukan bahwa kepala pemadam kebakaran Maurice telah melakukan penipuan. Tipuan ini terkait dengan rumor yang tersebar luas bahwa Maurice diduga menemukan hati manusia di lokasi kebakaran. Namun belakangan, Maurice membuat pengakuan bahwa jantung tersebut sebenarnya adalah hati sapi. Dia akhirnya mengakui bahwa kisah hati itu harus dibuat-buat dengan harapan George akan menerima kenyataan bahwa semua anaknya telah meninggal. George dan Jenny tidak pernah menyerah untuk menemukan anak-anak mereka. George sendiri mencoba untuk meminta bantuan Direktur FBI dengan memberikan argumen tentang penculikan anak-anaknya. Direktur FBI pada saat itu setuju untuk membantu dengan syarat otoritas lokal terlebih dahulu untuk memberikan otoritas. Artinya, George yang berwarga negara Prancis, harus menggunakan identitas Amerika terlebih dahulu agar bisa mendapatkan bantuan dari FBI. Namun polisi dan pemadam kebakaran distrik Fayetteville menolak untuk bekerja sama. Sebenarnya kepercayaan George dan Jenny pada teori bahwa anak mereka masih hidup bukanlah hal yang aneh. George pernah melihat seorang gadis yang mirip Betty melalui gambar di koran. Jadi, George telah mengendarai mobil di kota New York untuk memastikan keaslian foto tersebut. Sayangnya, ketika orang tua gadis itu menolak untuk berbicara dengan George. Selain itu, Jenny juga menerima surat yang tidak memiliki alamat pengirimnya. Dalam surat tersebut terdapat foto seorang pria diperkirakan berusia 30 tahun. Jika diperhatikan, pria dalam foto tersebut diyakini sebagai Lois dewasa. Validasi yang tidak dapat disimpulkan. George akhirnya meninggal pada tahun 1969. 20 tahun kemudian, giliran Jenny mengembuskan nafas terakhirnya di tahun 1989. Penyelidikan dilanjutkan oleh satu-satu anak George yang masih hidup, Sylvia, yang berusia 2 tahun pada saat kebakaran terjadi.